Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dengan NIM 4322508 dari kelas 1B Teknologi Kimia Industri. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai dinamika yang mencakup dari pengertian, rumus, dan contoh soal. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama yaitu, apa sih itu dinamika? Nah, dinamika sendiri yaitu cabang fisika yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak benda dan hubungannya dengan perubahan percepatan. Nah, fokus kita yaitu memahami hubungan mendasar antara gaya, massa, dan percepatan berdasarkan hukum Newton yang fundamental. Nah, penerapannya itu menjelaskan mengapa benda bergerak, berhenti, atau berubah arah dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, selanjutnya yaitu rumus dasar dinamika, yaitu sebagaimana kita ketahui yaitu hukum Newton 2. Rumus utamanya itu F sama dengan gaya, M yaitu massanya atau berat bendanya, dan A itu adalah percepatan. Oke, jadi F sama dengan M dikali A, di mana satuannya gaya yaitu N atau Newton, yaitu penyebab perubahan gerak, sedangkan massa satuannya kilogram, yaitu ukuran inersia benda, dan percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, yaitu perubahan percepatan. Nah, dapat disimpulkan bahwa gaya yang sama menghasilkan percepatan berbeda pada benda dengan massa berbeda. Semakin besar massa, semakin kecil percepatan yang dihasilkan. Oke, selanjutnya itu jenis-jenis gaya dalam dinamika. Yang pertama yaitu gaya berat, yaitu W sama dengan M dikali G. Gaya gravitas yang menarik benda ke bawah dengan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Sedangkan yang kedua itu gaya gesek, gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda timbul dari gesekan permukaan. Dan yang ketiga itu gaya normal, gaya kontak yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan bidang sentuh. Yang terakhir yaitu gaya sentripetal, gaya yang mengarah ke pusat lingkaran menyebabkan benda bergerak melingkar. Oke, contoh soal yang pertama yaitu mencakup gaya, percepatan, dan gaya berat. Yang pertama itu cara mencari percepatan. Diketahui massanya sama dengan 5 kg dan gayanya itu 20 Newton. Yang ditanyakan itu percepatannya. Dan apa dijawab yaitu A sama dengan F per M. Yaitu sebagaimana kita tahu gayanya itu 20 Newton F-nya dan massanya itu 5 kg. Maka 20 per 5 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Soal kedua yaitu menghitung gaya berat. Diketahui massanya itu 10 kg dan G-nya yaitu gravitasinya yang kita ketahui tadi yang tetap itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan yaitu gaya beratnya. Yang ditanyakan yaitu gaya berat. Maka dijawab dengan W sama dengan M massa dikali gravitasi sama dengan 10 dikali 9,8. Maka akan menghasilkan 98 Newton. Soal ketiga itu gaya resultan dengan gesekan. Nah, diketahui M-nya sama dengan 3 kg, gaya totalnya itu 15 Newton, dan gesekannya itu 6 Newton. Ditanyakan percepatan. Nah, jawab itu resultan sama dengan 15 dikurang 6 sama dengan 9 Newton. Nah, percepatan atau A sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Oke. Contoh yang selanjutnya itu gaya normal dan bidang miring. Yang pertama yaitu diketahui massanya 4 kg. Nah, ditanyakan gaya normalnya, maka jawab sama dengan N sama dengan M dikali G, yaitu 4 dikali, ingat ya, G gravitasi itu menetap yaitu 9,8 meter per sekon, yaitu 4 dikali 9,8, maka akan menghasilkan 39,2 Newton. Oke, soal kelima itu normal bidang miring. Diketahui M-nya sama dengan 6 kg, sudutnya itu 30 derajat. Ditanyakan gaya normal.
Nah, maka dijawab N sama dengan M dikali G dikali cos 30 derajat sama dengan 6 dikali 9,8. Ingat, cos 30 derajat itu 0,866. Maka kita ubah menjadi pecahan, yaitu 6 dikali 9,8 dikali 0,866. Maka akan menghasilkan 50,9 Newton. Oke, soal yang keenam yaitu menghitung gaya gesek, yaitu diketahui 0,2 Newton sama dengan 50,9. Nah, intinya kan itu gaya geseknya. Maka dijawab sama dengan F nu per N sama dengan 0,2 dikali 50,9. Maka akan menghasilkan 10,18 Newton. Oke, masih ada contohnya, yaitu contoh ke-7 dan 8. Contoh yang ke-7 yaitu hukum Newton 3 dan sistem katrol. Percepatan sistem katrol diketahui M1-nya sama dengan 3 kg, M2-nya 5 kg. Ditanyakan percepatan sistem. Maka dijawab A sama dengan MK kurung M2 dikurang M1 balas kurung dikali gravitasi per M1 ditambah M2 sama dengan 5 dikurang 3 dikali 9,8 per 3 ditambah 5 sama dengan 2,45 meter per sekon kuadrat. Oke, soal yang ke-8 itu tegangan tali pada katrol. Diketahui M1-nya 3 kg dan percepatannya itu 2,45 meter per sekon kuadrat. Maka ditanyakan tegangan talinya. Yang akan dijawab T sama dengan M1 buka kurung gravitasi ditambah percepatan balas kurung sama dengan 3 dikali buka kurung 9,8 gravitasinya ditambah 2,45 balas kurung sama dengan akan menghasilkan 36,75 Newton. Oke, contoh soal berikutnya itu percepatan dan gaya resultan. Nah, gaya untuk mempercepat mobil diketahui M-nya itu 1000 kg sama dengan volume nolnya itu 0 meter per sekon lah. Nah, volume biasanya itu 20 meter per sekon dan T-nya itu 10 sekon. Ditanyakan gaya yang diperlukan. Maka dijawab A sama dengan U per T sama dengan 20 dikurang 0. Kenapa di sini 0? Karena tidak memiliki gaya ya. Maka di situ 20 dikurang 0 per 10. Maka akan menghasilkan 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Sekali dicari itu gayanya ME dikali A sama dengan 1000 dikali 2. Hasilnya dari mencari percepatan sebelumnya. Maka akan menghasilkan 2000 Newton. Soal terakhir itu percepatan dengan gesekan. M sama dengan 8 kg, gaya dorongnya itu 50 Newton, gesekannya 10 Newton. Ditanyakan percepatan benda. Nah, jawab resultan gaya sama dengan 50 dikurang 10 sama dengan 40 Newton. A sama dengan F resultan per M sama dengan 40 dibagi 8, maka akan menghasilkan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, mungkin yang harus saya jelaskan sedikit itu strategi mengerjakan soal dinamika. Yang pertama itu kita identifikasi gayanya, tuliskan semua gaya yang bekerja pada benda, berat normal, gesek, atau gaya luar. Yang kedua itu tentukan datanya, catat massa dan nilai-nilai yang atau percepatan yang diketahui. Yang ketiga itu gunakan rumus, yaitu terapkan F sama dengan M dikali A, ingat massa dikali percepatan, dan konsep gaya resultan sesuai dengan yang ditanyakan. Yang keempat itu perhatikan arah. Gunakan vektor untuk menentukan arah gaya dan percepatan dengan benar. Yang terakhir itu terapkan trigonometri. Untuk bidang miring, gunakan sin dan cos untuk menguraikan gaya komponen. Nah, baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi diri saya sendiri maupun orang yang mendengarkan. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.